Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendatangi tukang ramal amat berbahaya, termasuk juga dalam hal ini adalah membaca ramalan bintang. Bahkan membaca ramalan tidak perlu lagi mendatangi tukang ramal, namun cukup membuka situs di internet, medsos, majalah ramalan bintang atau tayangan ramalan nasib di TV yang mudah untuk diakses. Belakangan ini heboh remaja asal India bernama Abhigya Anand melihat tentang perkembangan virus COVID-19 yang melanda dunia. Ia dianggap mampu menerawang hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sebelumnya beberapa tahun lalu Abhigya pernah mengatakan jika dunia akan menghadapi penyakit yang meluas dan krisis global. Dan begitu juga dengan fenomena peramal yang di Indonesia dan berbagai wilayah lainnya yang ada di seluruh dunia. Lalu bagaimana mengenai hukum Islam tentang tukang ramal dan membaca ramalan bintang? Mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal dan berkeyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahuinya dengan sendiri, bukan syaitan yang mengabarkan, maka yang demikian dihukumi kafir, keluar daripada Islam. Karena mengetahui hal gaib secara khusus hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Naml ayat 65. Al-Munawi berkata, jika meyakini bahwa tukang ramal mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, maka ia kafir. Jika keyakinannya bahwa jin yang menyampaikan berita kepadanya dari berita malaikat dan ilham yang diperoleh seperti itu lantas dibenarkan, maka ini tidak sampai kepada kekafiran. Mendatangi tukang ramal dengan keyakinan bahwa tukang ramal tersebut mendapatkan ramalan dari syaitan sehingga mengetahui ada barang yang hilang, terjatuh, maka seperti ini ada dua hukuman. Yang pertama, tidak diterima salatnya selama 40 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sofia dan dari beberapa isteri Nabi SAW. Yang kedua, dihukumi kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah kufur asghar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Syekh Shuaif Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mendatangi tukang ramal namun tidak membenarkan, termasuk pula cuma sekedar membaca ramalan bintang namun tidak membenarkan, seperti ini dihukumi haram untuk tujuan sadduz zara'i, yaitu agar tidak terjerumus pada keharaman yang lebih parah. Dalil terlarangnya berdasarkan daripada hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ia berkata, di antara kami ada yang mendatangi para tukang ramal. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan datang tukang ramal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Mendatangi tukang ramal untuk bertanya dengan maksud mengujinya dan ingin mengetahui ramalan yang ia lakukan. Orang yang mendatangi ini bisa mengungkap kedustaannya. Seperti ini boleh karena ada maslahat yang besar dan tidak membahayakan akidah. Lantas ada kalanya para peramal itu benar. Hal ini dikarenakan syaitan yang mencuri berita dari langit yang kemudian disampaikan kepada para dukun.
ataupun para peramal. Hanya saja terkadang satu kebenaran dengan 100 kedustaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah berikut ini, para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Lalu didengar oleh syaitan-syaitan, kemudian syaitan-syaitan itu membisikkannya pada telinga para dukun. Sebagaimana botol ditiup, lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 kedustaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikianlah yang bisa disampaikan berkaitan dengan materi mendatangi peramal menurut syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.